Warga desa Gung Pinto, Kecamatan Namanteran, Sumatera Utara yang berprofesi sebagai petani mengalami gagal panen akibat erupsi Gunung Sinabung pada bulan Agustus lalu. Kerugian material masyarakat di desa Gung Pinto dari sektor pertanian ditaksir mencapai 15 miliar rupiah. Warga desa Gung Pinto, Kecamatan Namanteran, Sumatera Utara yang berprofesi sebagai petani mengalami gagal panen akibat erupsi Gunung Sinabung pada bulan Agustus lalu. Seluruh hasil pertanian masyarakat desa yang berjarak 5 km dari Gunung Sinabung ini mengalami puso atau gagal panen. Kerugian materi yang diderita masyarakat desa Gung Pinto dari sektor pertanian mencapai 15 miliar rupiah. Erupsi kali ini tidak hanya menyerang perekonomian, namun juga psikologi masyarakat. Seperti Lismawati Sitepu, salah satu warga desa Gung Pinto yang cukup merasakan dampak dari erupsi Sinabung kali ini. Pasalnya 18 ton jeruk dan kentang siap panen harus ia relakan karena rusak akibat abu vulkanik. Sambil kembali menanami lahan pertanian, para petani desa Gung Pinto juga berharap agar pemerintah membantu kehidupan para petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini para petani di desa Gung Pinto, Kabupaten Karu, Sumatera Utara, kita telah terhubung dengan Bapak Baginta Tarigan, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gung Pinto. Selamat siang Bapak Baginta. Ya, selamat siang kembali, Bu. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini sektor pertanian di desa Gung Pinto, Pak? Oke, ya yang jelas kondisi pada saat ini ya gagal panen lah istilahnya kan. Nah memang semua orang itu memang gagal panen lah. Nah, semua kondisi di lapangan pun masih ini sebagai tanaman itu gagal panen sudah mengalami apa tanya itu puso itu. Itulah kondisi sekarang ini. Oke, sejauh ini dari semua lahan warga yang terdampak, berapa luasnya Pak? Dan varietas tanaman apa saja yang akhirnya gagal panen dan tidak bisa lagi dijual ke pasar? Oke, dari segi luas tuh berkisaran ada 100 hektar ya. Jadi ini tanaman itu yang terdampak itu ada jeruk, cabai, kol atau kubis, tomat, dan kentang. Itulah yang rata-rata di sini. Pak Tarigan, ini kan berbeda dengan hamat, ini karena terkena debu. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi persoalan ini? Karena kan banyak sekali tanaman yang akhirnya tertimpa debu dan akhirnya rusak dan gagal panen. Iya, ini tentunya memang seperti Mbak tadi bilang itu kan memang berbeda dengan hama. Ya mungkin memang dengan erupsi ini memang kadar vulkanik itu atau jenis asam belerangnya mungkin tinggi ya. Makanya itu buah jeruk dan tentang apa kosong semua gitu. Jadi untuk ya sebentar ini petani ya bertahan aja. Katanya mengelola kembali lahan itu masih ya sepertinya salah mungkin, tapi kebanyakan masih di rumah kita semua ini gitu sekarang ini. Apakah tidak ada upaya seperti dari Dinas Pertanian setempat begitu untuk mengupayakan penyemprotan lahan? Ya memang dari pemerintah setempat ataupun pertanian memang dosa ini memang belum ada. Cuma memang beberapa waktu ini memang udah alhamdulillah memang udah turun hujan. Tapi di lapangan kondisi debu itu dia kayak apa dia? Kayak semen itu dia. Jadi dia mengalir airnya ada debunya tinggal situ dia. Oke, jadi karena hujan tadi membersihkan lahan, tapi tadi ya debunya menggumpal gitu ya. Oke, baik. Pak, kondisinya sekarang kan sebetulnya belum menentu ya dari erupsi Gunung Sinabung. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman petani di sana, Pak? Apakah kembali menanam lahannya dengan tanaman baru atau lebih memilih untuk menunggu sampai kondisi Gunung Sinabung mungkin nanti akan membaik? Oke, itu memang sebagian masyarakat itu ya yang mempunyai cukup modal mungkin bisa lah menambah. Tapi yang belum cukup modal ini kan
masa bertahan dulu sampai memang itu punya erupsi lagi gitu. Mhm. Lantas kerjasama apa atau bantuan apa yang diminta oleh pemerintah melalui Dinas Pertanian setempat, Pak? Oke, tapi tempat itu ya kita memang mengusulkan itu untuk kalau itu apa ya jenis bibit itu. Tapi dia memang mengusul, tapi sampai sekarang memang belum terrealisasi. Memang kebetulan juga memang dari ADT kita itu memang belum cair juga sampai sekarang. Biasanya kita memang ngompak juga dari dana juga apa pengelolaan jadi atau Oke, Pak, di kondisi pandemi seperti sekarang sebetulnya kan permintaan pasar terhadap beberapa komoditas itu menurun gitu. Apa yang bisa dilakukan atau kemudian apa yang coba teman-teman gagas dan rembuk bersama agar para petani yang sementara ini masih menunggu kondisi Gunung Sinabung pulih bisa tetap memiliki penghasilan atau pekerjaan? ya memang terkait dengan pandemi COVID ya. Memang sebelum erupsi itu memang harga pasar memang sangat murah memang dari segi semua tanaman itu dari buah-buahan ataupun jenis sayuran karena sini memang mayoritas kan hortikultura. Jadi memang untuk pemasaran itu memang terkendala sekali memang dari dulu. Kalau lebih ini dari erupsi Gunung Sinabung ya maka ya mana lah tahan lah. Situasi seperti itu kan. Mhm. Pak Tarigan, adakah upaya yang memberikan semangat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gung Pinto agar para petani kembali bangkit dan mencoba usaha baru atau mungkin mencoba membuka lahan baru yang kira-kira mungkin bisa bertahan dari abu vulkanik? Oke, itu kita memang tetap memberikan support kepada masyarakat ya. Tapi namun begitu pun ya kita kan ini kan udah sebelum kita lahir pun saya sendiri udah gunung itu udah ada. Jadi mau tak mau kita memang berdampingan sama gunungnya. Ya mau tak mau suka memang kita harus memang berdampingan. Jadi namanya gunungnya udah aktif ya masyarakat kita udah bilang juga seperti itu. Kita kan ini sudah berdampingan sama dia. Gunung kita udah mulai aktif. Kita kan bersawar lah sama keluarga kita juga kita masyarakat. Karena memang dari 2010 ya mulai erupsi Gunung Sinabung berhenti 2 tahun kembali 2012 sampai 2018. Mungkin inilah memang sangat berat bagi kami warga Desa Pinto. 2010 ini erupsinya memang sangat luar biasa. Oke, jadi tadi ya kondisinya pasar masih lesu, terus kemudian bencana Sinabung, gagal panen dan akhirnya masyarakat juga tidak punya pilihan dan sekarang sementara harus menunggu sampai dengan kondisi Gunung Sinabung kembali pulih baru mereka memilih untuk melakukan bercocok tanam kembali. Pak, untuk masyarakat bertahan hidup gitu, kebutuhan apa saja yang saat ini sudah disalurkan oleh lembaga sosial, baik itu dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat? Terus kemudian bantuan apa saja yang paling saat ini diperlukan oleh teman-teman di sana, Pak? Terima kasih Pak. Ini memang bantuan dari pemerintah itu berupa sembako ya, oleh yang memang disalurkan pada saat ini. Dan untuk lembaga-lembaga sosial yang ada di Tanah Karo baik di Medan pun itulah menelpon memang dari orang relawan menyalurkan sembako ya untuk kebutuhan saya ini memang cukupi. Sudah tidak sekali. Di Monroe. Ya. Dan kita harapkan juga untuk Bapak dan bersama petani yang lainnya juga di sana cuaca cukup mendukung ya karena memang erupsi masih terus berlangsung berarti abu vulkanik masih terjadi. Dan semoga hujan cukup membantu ya Pak ya bagi para petani yang tetap bertahan dan mencoba untuk
mengusir debu dari lahan mereka Betul. begitu. Sehingga mereka bisa melakukan cocok tanam lagi, itu sebenarnya Iya, yang paling ditunggu gitu. betul Karena tadi sekali. taksiran kerugiannya cukup besar sampai dengan 15 miliar Iya. rupiah dan luas tanahnya juga yang terdampak cukup besar juga ya sampai Betul. dengan ratusan hektar. Betul. Apa pesan terakhir mungkin Pak Harapan, Pak? Tarigan, harapannya untuk masyarakat? Ya, harapannya untuk masyarakat memang situasi sudah seperti ini. Saya sudah bilang tadi itu dari 2010 sampai 2018. Mungkin dari segi mental udah biasa mungkin ya, karena memang dari dulu udah mengalami erupsi ataupun luncuran panas. Tapi dari segi mental di ekonominya itu yang sangat memang terbeban semua pada masyarakat. Memang ya untuk sembako mungkin tercukupin ya. Kebutuhan anak-anak sekolah itu semua kan mungkin sebagian masyarakat itu udah ada yang meminjam, ada lagi yang berkaitan dengan pihak bank. Itulah memang jadi memang intinya kita bilang sama masyarakat, ya ini kan memang ujian sama kita warga di sini. Ujian dari Allah itu mungkin suatu saat nanti kembali kita normal lagi semua. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tarigan atas informasinya. Kita harapkan juga segera pulih dan masyarakat bisa kembali bertani. Terima kasih Pak.